Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner Siska Cake. Kali ini saya akan buat dessert yang selalu dikangeni, yaitu klaper tart. Dan ini versi yang dipanggang. Detail resep bisa cek di description box ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Pertama, siapkan dulu bahan fillingnya, yaitu kelapa muda yang sebelumnya sudah direbus dan disisihkan. Lalu kismis yang direndam dengan air panas, sisihkan. Dan almond slice. Ini bisa diganti dengan kenari ya. Kemudian susu full cream, whipped cream cair suhu ruang, tepung terigu protein sedang, tepung maizena, unsalted butter, dan gula pasir. Kita juga memisahkan kuning telur dan putih telurnya. Langkah berikutnya adalah siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung maizena dan tepung terigunya. Tambahkan sedikit susu, aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan kuning telur. Aduk rata dan sisihkan. Panaskan wajan dan masukkan gula pasir, whipped cream cair, dan sisa susunya, susu cair ya. Lalu tambahkan garam dan sedikit vanila bubuk. Aduk rata. Setelah panas, kita bisa tuangkan campuran tepung yang sudah kita cairkan tadi, tepung dan telur yang sudah kita cairkan sebelumnya. Masak sampai adonan susu ini mengental. Matikan kompor. Lalu tambahkan unsalted butternya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa masukkan bahan fillingnya, yaitu daging kelapa muda. Aduk rata. Tambahkan almond slice-nya. Aduk rata dan terakhir kita bisa menambahkan kismisnya. Nah, flak klaper tart ini sudah siap kita masukkan ke dalam cup aluminium foil sesuai dengan kebutuhan. Masukkan sesuai dengan kapasitas volumenya ya, dari masing-masing cup aluminium foil ini. Lakukan sampai semua cup aluminium foil terisi dengan adonan flak klaper tartnya. Kita bisa susun ke dalam loyang yang lebih besar dan sisihkan. Sementara itu kita siapkan bahan toppingnya, yaitu putih telur yang tadi sudah kita sisihkan, garam, gula pasir, custard powder, cuka masak, dan kayu manis bubuk untuk taburan. Tambahkan cuka masak dan garam ke dalam putih telur. Lalu kocok dengan speed rendah sampai berbusa. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit gula pasir. Lakukan dengan 2 atau 3 tahap ya.
Setelah semua gula pasir tercampur, kita bisa naikkan speed mixer dan kocok sampai putih telur ini mengembang dan fluffy seperti ini. Setelah ini kita bisa tambahkan tepung custardnya. Lebih baik diayak ya, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tepungnya. Lalu setelah semuanya tercampur rata, tepung custard ini tercampur rata di dalam adonan putih telur, siap kita gunakan. Kita bisa menggunakan bantuan plastik segitiga untuk mempermudah dalam proses pembentukan teksturnya nanti. Seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita tutup flak lapar tart yang sudah kita isi ke dalam cup aluminium foil tadi dengan putih telur yang sudah kita kocok sebelumnya. Lakukan sampai semua toppingnya terisi dengan adonan putih telur ini. Lakukan pada semua cup aluminium foil yang sudah kita isi. Untuk tekstur bisa menggunakan bantuan squid ya. Masukkan ke dalam kantong segitiga, semprotkan seperti kita mengaplikasikan buttercream. Memang teksturnya tidak terlalu jelas. Lakukan sampai semua terisi dengan tekstur. Untuk motif silahkan sesuai dengan selera. Setelah semua terisi, kita bisa menaburkan kayu manis bubuk untuk pemanis tampilannya dan juga untuk menambah cita rasanya. Lalu bisa tambahkan almond slice dan kismis. Setelah siap semuanya, loyang bisa kita tambah dengan air ya, karena kita akan masak dengan teknik Aubi Mary. Panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 45 menit sesuai dengan kondisi oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan. Dan klaper tart bisa kita sajikan dalam kondisi dingin ya. Ini lebih nikmat lagi. Saya mau coba. Lihat tekstur dalamnya ya. Karena ini versi yang dipanggang, ternyata tekstur dalamnya tetap moist, lembut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Klaper tart cocok dinikmati bersama keluarga. Jika sahabat suka dengan video ini, di like ya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.